Selamat datang di video pembelajaran pengantar metode penelitian. Setelah selesai menonton video pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat mengidentifikasi kelayakan suatu penelitian ilmiah, kemudian lingkup dari penelitian ilmiah, tahapan penelitian, dan etika penelitian ilmiah. Nah, sekarang kita mulai dengan apa itu penelitian. Penelitian dalam bahasa Inggris adalah research. Read dan search. Artinya suatu proses untuk menemukan suatu solusi melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menganalisis faktor-faktor sosial. Jadi research adalah bertujuan mencari jawaban atau menemukan atau menguji secara ilmiah. Ilmiah artinya dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Jadi penelitian merupakan proses secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru, memahami fenomena yang terjadi, serta mengembangkan teori dan praktik yang relevan. Lebih lanjut tentang penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah artinya kita melakukan penelitian dengan cara-cara ilmiah. Yang pertama, prinsipnya adalah rasional, yaitu peneliti menggunakan cara yang masuk akal. Yang kedua, empiris, dapat diamati. Yang ketiga, dilakukan secara sistematis, kronologis, dan logis. Prinsip selanjutnya adalah purposiveness, artinya peneliti harus menentukan tujuan dengan jelas. Rigor artinya penelitian dilakukan secara teliti dan tepat, dan testability artinya masalah yang kita tentukan untuk diuji itu harus dapat diuji. Replicability artinya penelitian kita itu dapat direplikasi atau diteliti ulang. Presisi dan confidence ini masalah tentang hasil, yaitu tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Kemudian objectivity adalah penelitiannya harus bersifat objektif, bukan subjektif. Generalizability artinya penelitian kita dapat digeneralisasi. Maksudnya adalah penelitian kita kan pasti menggunakan sampel ya. Sampel adalah bagian dari suatu populasi. Hasil dari penelitian terhadap sampel ini bisa digeneralisasi atau dideskripsikan pada populasi. Terakhir adalah parsimoni, artinya penelitian ini harus ekonomis, yang memikirkan segi biaya dan waktu, dan bersifat sederhana. Artinya kalau bisa dijelaskan dengan beberapa variabel, maka kita tidak perlu memperbanyak variabel penelitian. Nah, sekarang kita beralih ke lingkup penelitian. Ada penelitian fundamental dan ada penelitian terapan. Penelitian fundamental tujuannya untuk menghasilkan pokok-pokok pengetahuan, misalnya bagaimana masalah tertentu dapat terselesaikan. Hasilnya dari penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai aspek bisnis. Sedangkan penelitian terapan itu tujuannya memecahkan masalah real yang dihadapi oleh industri. Misalnya pengaturan kerja di organisasi tujuannya untuk menemukan jawaban atau solusi terkait persoalan bisnis. Contoh penelitian terapan atau applied research. Misalnya ada terjadi satu penurunan produk X pada tahun 2022 pada sebuah perusahaan sebesar 5%, di mana sebenarnya pada 3 tahun terakhir mereka mengalami peningkatan penjualan hingga 100%. Pemilik perusahaan akan mempertanyakan alasan dari penurunan penjualan tersebut. Jadi apa yang akan dilakukan perusahaan terhadap masalah ini? Pasti melakukan penelitian. Selanjutnya adalah contoh penelitian dasar atau penelitian fundamental atau teoretikal. Beberapa topik seperti bagaimana meningkatkan efektivitas sistem informasi, bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam tujuan strategis, bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan atau kepuasan karyawan, atau faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kepuasan karyawan, bagaimana meningkatkan efektivitas dari usaha kecil. Nah, temuan hasil penelitian dasar ini akan berguna untuk diaplikasikan dalam bisnis. Berikut ini adalah perbedaan penelitian fundamental dan terapan. Kalau penelitian fundamental sekali lagi tujuannya lebih luas, sedangkan penelitian terapan tujuannya khusus untuk memecahkan masalah yang terjadi, masalah nyata yang terjadi atau dialami oleh organisasi. Sedangkan fundamental itu biasanya untuk menemukan
pengetahuan ya, walaupun nanti hasilnya bisa diterapkan oleh bisnis. Kedua penelitian ini berbeda, namun sama-sama termasuk dalam penelitian ilmiah. Kenapa? Karena mereka melakukan prosedur yang sama, yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu menggunakan cara-cara secara sistematis. Hasil penelitian ini kedua-duanya harus dapat dipercaya karena nanti akan digunakan oleh organisasi atau industri. Penelitian itu memiliki fungsi bagi si peneliti, yaitu mengenali dan menangani secara efektif masalah yang muncul. Kemudian dapat mengidentifikasi penelitian yang baik dan yang buruk. Penelitian menjadi lebih peka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah situasi. Kemudian kita akan memahami pentingnya ketepatan informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian si peneliti juga bisa menggabungkan pengalaman dan ilmu untuk menangani sebuah masalah secara efektif. Jadi penelitian ilmiah fokus pada penyelesaian masalah menggunakan suatu metode yang logis, terorganisir, dan tepat dalam melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga menyajikan laporan penelitian. Selanjutnya adalah kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Yang pertama berdasarkan desain dari penelitian. Ada 4, yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian tidak membandingkan antar variabel, hanya menceritakan kondisi variabel secara mandiri. Kemudian ada penelitian komparatif, penelitian yang sifatnya membandingkan antar variabel. Yang ketiga, penelitian asosiatif, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua dan lebih variabel. Terakhir adalah penelitian eksploratoris atau eksplorasi. Jadi namanya juga eksplorasi, berarti penelitiannya untuk mencari ide-ide baru. Nah, berikut ini adalah jenis penelitian berdasarkan sifat dan metode pengumpulan data. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif contohnya studi kasus. Misalnya kita mempelajari satu kasus di perusahaan. Jadi mendeskripsikan saja. Lalu penelitian sejarah, komparatif, etnografi, fenomenologi, dan grounded teori. Sedangkan penelitian kuantitatif, misalnya penelitian eksperimen, penelitian eksperimen semu atau yang disebut dengan kuasi eksperimen, penelitian korelasional, dan penelitian survei. Berikut ini adalah gambar atau bagan tahapan penelitian yang akan kita jelaskan pada slide berikut. Pada tahap awal, seorang peneliti harus menentukan topik. Jadi Anda tentukan topik sesuai minat Anda. Lalu tentukan tujuan penelitian dan kumpulkan informasi terkait topik. Sumbernya dari mana? Bisa dari membaca literatur, jurnal-jurnal, textbook, atau melakukan pengamatan dan juga wawancara dengan narasumber yang relevan. Setelah ditemukan masalah, maka kita harus merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan panduan dalam melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas masalah. Biasanya rumusan masalah dituliskan menggunakan kalimat tanya secara ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Setelah kita membaca literatur, mendapatkan dukungan secara teori atas masalah yang ingin kita teliti, maka kita akan merumuskan atau membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kemudian kita menentukan metode penelitiannya. Ya, metode ini adalah cara atau teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, untuk menganalisis data. Pilihan tergantung pada tujuan penelitian, juga tergantung jenis data, dan sumber data yang tersedia. Selanjutnya Anda mendefinisikan variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat diukur atau diamati pada penelitian kita. Lalu yang selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber data. Data, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, misalnya melalui survei, wawancara, ataupun eksperimen. Untuk data sekunder, biasanya data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh peneliti.
Contoh data sekunder misalnya kita mengambil informasi laporan keuangan yang dikumpulkan di Bursa Efek Indonesia atau laporan-laporan dari Biro Pusat Statistik. Kemudian kita akan menyusun alat ukur atau instrumen penelitian untuk mengukur variabel-variabel yang telah kita tentukan tadi. Setelah itu baru kita mengumpulkan data dari sumber yang sudah ditentukan, misalnya melakukan wawancara, melakukan survei, atau mencari sumber data sekunder. Kemudian kita melakukan pengolahan data untuk selanjutnya bisa dianalisis. Analisis data bisa dilakukan secara deskriptif dan juga untuk uji hipotesis. Ingat, tidak semua penelitian ada hipotesis, ya tidak wajib. Nah, analisis deskriptif biasanya menggunakan statistik. Ukurannya rata-rata, maksimum, minimum. Kemudian setelah melakukan analisis data, kita akan membahas. Nah, biasanya pembahasan atas analisis data kita kaitkan dengan teori yang kita gunakan. Terakhir adalah memberi simpulan, ya, menguraikan hasil penelitian apakah data yang sudah kita olah itu dapat menjawab rumusan hipotesis. Setelah merumuskan simpulan, maka kita bisa membuat rekomendasi. Sebelum membuat rekomendasi, kita harus mengungkapkan terlebih dahulu keterbatasan penelitian kita. Keterbatasan penelitian ini kita hadapi selama kita melakukan penelitian. Perlu dicatat bahwa keterbatasan penelitian berbeda dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalah kita lakukan di awal sebelum kita melakukan penelitian. Sedangkan keterbatasan kita letakkan di bagian akhir karena terjadi saat kita melakukan penelitian. Jadi rekomendasi yang kita buat itu biasanya berasal dari keterbatasan penelitian kita, sehingga kita sarankan di penelitian mendatang sebaiknya seperti apa. Rekomendasi juga bisa dilakukan untuk perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang kita temukan. Setelah itu baru kita menyusun laporan yang terdiri dari semua tahapan penelitian yang sudah kita lakukan mulai dari latar belakang sampai dengan lampiran. Kita akan membahas topik yang lain yaitu etika penelitian. Etika penelitian ini mengacu pada kode etik perilaku saat melakukan penelitian. Kita menggunakan norma atau standar yang digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai luhur. Misalnya masalah boleh atau tidak boleh, benar atau salah. Catatan, perilaku etis ini berlaku untuk semua yang terlibat dalam penelitian, baik organisasi maupun anggota yang mensponsori, terlebih peneliti dan juga responden yang terlibat di dalam penelitian. Fokus etika penelitian adalah pada keselamatan subjek penelitian, lalu sukarela, kemudian hak untuk mengundurkan diri dari penelitian, kemudian tentang siapa yang boleh melakukan penelitian. Nah, siapa yang boleh melakukan penelitian ini adalah orang yang berpengalaman. Kalau dia belum berpengalaman, maka perlu disupervisi oleh peneliti senior yang sudah berpengalaman. Kemudian dalam melakukan penelitian, sebelumnya harus disusun dulu proposal. Proposal ini harus dinilai dari segi ilmiah dan juga etik. Penelitian boleh dilakukan jika proposal penelitiannya sudah disetujui. Jadi prinsip utama etika penelitian, kita harus menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek peneliti, memegang prinsip keadilan dan kesetaraan, dan memperhitungkan dampak positif maupun negatif dari penelitian. Selanjutnya kita akan lebih detail tentang hak subjek. Hak subjek adalah hak orang yang mengikuti penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian kita, manfaatnya, resikonya, serta hal-hal terkait penelitian. Subjek juga memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan bersedia atau tidak bersedia, jadi tidak bisa dipaksakan. Kemudian di hak subjek ini ada informed consent.
Informed consent ini ada berupa formulir yang menyatakan persetujuan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah mereka mendapatkan informasi tentang satu, tujuan penelitian, kemudian segala risiko yang mungkin timbul akibat penelitian. Jadi subjek menyatakan secara sukarela dan tanpa paksaan bahwa mereka mengikuti atau terlibat sebagai responden. Prinsip privasi dan kerahasiaan adalah bahwa peneliti bertanggung jawab atas perlindungan privasi subjek. Jadi data-data harus diamankan, data harus anonim, identitas kita identifikasi melalui sistem pekodaan. Jadi datanya harus dirahasiakan dan hanya digunakan untuk penelitian saja dan tidak boleh disebarluaskan. Sedangkan keadilan dan kesetaraan di sini maksudnya adalah kita memberi peluang yang sama bagi subjek untuk ditempatkan dalam pengelompokan penelitian. Kemudian mereka harus menerima perlakuan yang sama selama dilakukannya penelitian. Memperhitungkan dampak artinya peneliti dapat meminimalisir dampak negatif atau risiko penelitian. Jadi peneliti harus melakukan tindakan antisipatif, mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Terakhir tentang plagiarisme. Pelaporan hasil penelitian harus dilakukan secara jujur dan akurat. Plagiat artinya peneliti mengakui ide orang lain atau kalimat orang lain, tulisan orang lain sebagai hasil pemikirannya. Jadi jalan keluarnya ketika kita menggunakan ide orang lain atau tulisan orang lain dalam penelitian kita, maka kita harus mencantumkan sumber dari pemikiran. Akhirnya kita sampai kepada bagian akhir dari video pembelajaran, yaitu refleksi pembelajaran. Topik pertama kita adalah kelayakan penelitian ilmiah. Artinya suatu penelitian harus dilakukan secara ilmiah, mengikuti prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, kita sudah membahas tentang lingkup penelitian, di mana ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian fundamental dan penelitian terapan. Penelitian terapan tujuannya khusus, yaitu memecahkan masalah yang dialami organisasi saat ini. Sedangkan penelitian dasar tujuannya lebih luas, yaitu untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena yang terjadi di sekitar atau di dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, kita sudah mengidentifikasi berbagai tahapan penelitian mulai dari menentukan topik hingga menuliskan simpulan dan saran. Bagian yang terpenting dari tahapan penelitian ini adalah merumuskan masalah, karena rumusan masalah ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang terakhir adalah etika penelitian. Etika dalam penelitian bisnis mengacu pada kode etik perilaku saat melakukan penelitian. Berlaku untuk seluruh entitas yang terlibat dalam suatu penelitian. Demikianlah video pembelajaran pengantar kepada metodologi penelitian. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah menonton.